untuk mengungkap jenis-jenis kejahatan yang sudah sangat modern ini gitu. Saya ambil satu contoh lagi misalnya. Ketika ini apakah Pak Kalemdiklat ini masuk dalam kurikulum kita nih, kalau ada kurikulum di sini. Saya agak mengelus dada ketika seorang perwira polisi, Kapolres Belawan yang menghadapi kota miskin, kota paling miskin. Di situ tempat Polres itu, satu kecamatan, ada 6 kelurahan, 2 miskin kelurahannya, yang 4 lagi miskin kali, miskin absolut. Jadi sangat miskin. Dan disitulah sumber kejahatan. Dan berpindah ke jalan tol. Pulang dia setelah melakukan kontrol, dihadang. Lalu dia mengambil tindakan yang cepat, karena dia sudah terancam. Hanya hitungan 1 kali 24 jam, dipatsuskan. Ini membuat degradasi ini. Nah pertanyaan saya, kurikulum kita ngurus ini juga enggak? Jangan-jangan nanti polisi kalau udah lihat itu lari aja kita, daripada kita diangkut gitu. Atau ditarik senjata itu, ganti aja bambu. Jadi polisi bambu saja sudah. Saya ingin melihat karena ini dasarnya dari kita nih, misalnya tadi nanti kalau dari Akpol. Jadi dengan latar belakang yang panjang ini, saya ingin memberi dukungan penuh kepada Kalemdiklat dan seluruh unsur di dalamnya. Pertama begini, meskipun kurang jumlahnya, bagi saya polisi kita ini banyak, tapi belum semua bisa kita percaya. Apa boleh buat? Viral di mana-mana tadi disampaikan teman-teman. Tapi jangan salah paham dulu. Kita tidak sedang menghujat institusi ini. Justru saya ingin mengangkat ini menjadi sangat serius. Nanti baru saya kasih masukannya. Tapi mengkoreksi format produksinya Pak Kalemdiklat. Tadi kan program itu 10 tujuannya, sistemnya ini akan sangat bagus, soal moral, semua oke. Saya setuju itu. Polisi hari ini sering jadi headline, tapi bukan karena prestasi. Karena memang medsos yang sudah terbuka. Yang prestasi nggak dinaikin, yang nggak prestasi dinaikin. Yang muncul justru urusan tilang ilegal, pungli, kriminalisasi, dan seterusnya. Bahkan seorang polisi yang sangat populer hari ini namanya Arisonta, yang melayani Twitter. Saya ngikutin itu, cepat sekali dia main. Apakah Kalemdiklat juga mempunyai semangat melahirkan 1000 Arisonta tadi untuk melawan medsos tadi yang sangat cepat itu? Kapolres Semarang terpaksa menghadapi Komisi 3 hanya karena terlambat bereaksi terhadap medsos yang sudah langsung membentuk opini. Poin saya menjadi terbuka inilah. Kalau begitu kurikulum kita masih oke atau tidak. Nah, kita butuh polisi yang tidak sekedar kuat ototnya, tapi juga tajam pikirannya. Oke, itu dulu poinnya itu. Pertanyaannya adalah, mayoritas polisi direkrut dari jalur bintara dan tamtama dengan pendidikan yang lebih singkat daripada semester pertama mahasiswa. Ini soal kita lagi. SPN kita itu. Ditempa sekian bulan, lepaskan di situ, gawat kita. Tapi nggak ada pilihan karena anggaran kita segitu, dipecah lagi dan seterusnya. Jumlahnya pun terbatas. Kalau 201 Polda, kali seluruh Polda, berapa dapatnya? Jadi Polri ini nggak serius ngurusin sumber daya manusianya. Itu poin saya. Anggaran sampai 100 sekian triliun, saya mau minta itu jatuhkan dulu di sini. Baru kita bisa mengkritik institusi Polri ini. Jadi menurut saya ditempahannya sekian bulan kalau nggak sebut hari, lalu dilempar ke jalan dengan pangkat dan kewenangan yang melampaui kapasitas intelektualnya. Kita membiarkan polisi kita untuk berhadapan-hadapan dengan situasi yang nggak menguntungkan itu. Kalau kita masih heran kenapa banyak oknum polisi yang tidak paham hukum, mari kita ingat, berapa banyak polisi yang benar-benar belajar hukum sebelum jadi polisi? Terbatas. Bahkan nggak belajar juga. Polisi yang buta hukum itu seperti dokter yang tidak paham anatomi kasusnya. Dan ini berbahaya. Nah kalau begitu, saya buat statementnya begini, kontemplasi yang kedua. Polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Supaya bisa minta dananya besar ini, Ibu Pimpinan. Jadi, polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Ah, ini dia. Kalau setuju Prof. Dadang, pikiran saya ini, kita sudahi ilusi tentang polisi hanyalah alat ketertiban. Ini kesalahan kita.
ketertiban, keamanan, dan seterusnya. Saya lebih tinggi di atasnya. Peradaban. Nah, polisi adalah aktor dalam peradaban. Dalam masyarakat modern, polisi bukan sekedar orang berseragam yang bertugas menghadang maling di pasar, tapi bagian dari sistem hukum, pelindung hak asasi, dan mediator konflik sosial. Itu menurut saya. Nah, kalau begitu, jadi polisi jangan cuma diajari, sekali lagi kurikulumnya nih, baris berbaris, tembak menembak, lalu dibiarkan rendah kapasitasnya terhadap hukum dan filsafat keadilan. Nanti kita bilang, nggak usah apa-apa itu bang, di jalanan nggak perlu itu. Itu yang berbahaya, karena dia yang ring pertama, frontliner terdepan kepada masyarakat. Kalau jenderal kan sedap, kamar ber-AC. Tapi ini yang terdepan, sampai nanti kalau kita ngomongin Babin Kamtibmas. Jadi, polisi yang bisa lari cepat tapi tidak tahu batasan hak warga negara bahaya. Polisi yang bisa membubarkan demo tapi tak bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dengan makar. Makarnya kita sikat, kebebasan berpendapatnya kita beri dia tumbuh seperti bunga yang sedang ini. Jadi inilah ironi kita. Jadi, polisi harusnya menjadi penjaga hukum, justru sering menjadi pelanggar hukum. Nah, tidak cukup diajari untuk berpikir. Sekali lagi, ini urusan kita di akademik kita ini. Prof, kalau saya beri ini lebih karena kecintaan kita mau membuat Polri kita ini. Nah, solusinya, ini solusi menurut saya. Rekrutmen berbasis sarjana atau polisi mahasiswa, kenapa tidak? Kelihatannya Polri habis pikiran yang ngurusin tentang pendidikan, pelatihan, ini semua. Bahkan berpikir juga untuk melahirkan Universitas Polri. Udahlah, masih banyak kampus-kampus yang memang bisa digunakan itu tadi. Nah, jadi kalau ingin polisi yang profesional, menurut saya solusinya sederhana. Tingkatkan standar masuknya. Kalau bapak-bapak akan nerimanya, ya datang Polri, udah ini kalian didik ini ya, jadi nggak jadi kalian didik. 4 bulan harus selesai jadi polisi, ini harus sekian. Selesai nggak selesai, balikin. Gawat, jadi seperti terminal yang dilewatkan saja bayar pas, udah keluar dia. Nah, jadi minimal S1 untuk jadi polisi, menurut saya itu lebih pas. Karena dia penjaga peradaban. Kenapa? Karena hukum itu ilmu, bukan naluri.